Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Misal Sabila dengan NIM akhir 1008 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal remedi, praktikum, algoritma, dan juga pemrograman satu. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu FISBUS 9875. Nah, jadi untuk programnya di sini yang pertama membuat variabel nilai. Nah, di sini untuk meminta input dari pengguna menggunakan fungsi input. Lalu juga selanjutnya menggunakan if nilai N1 kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan 999. Nah, di sini fungsi if ini untuk memastikan bahwa nilai yang diinputkan itu dalam rentang 1 hingga 999. Jadi tidak bisa kurang dari 1 ataupun lebih dari 999. Lalu juga di sini menggunakan for i in range 1, variabel nilai plus 1. Nah, di sini fungsinya itu untuk menghasilkan urutan dari angka 1 hingga variabel nilai. Lalu selanjutnya menggunakan fungsi if i modulus 3 sama dengan 0 and i modulus 5 sama dengan 0. Nah, di sini programnya itu akan memeriksa apakah angka yang ada di variabel i ini adalah kelipatan 3 ataupun 5. Nah, jika angka itu adalah kelipatan 3 dan juga 5, maka nanti akan muncul output atau print kata Fisbus ini. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi elif, i modulus 5 sama dengan 0, ini untuk memeriksa angka i. Jika kelipatan 5, maka program akan mencetak eh, kata bus ini. Lalu selanjutnya fungsi elif, i modulus 3 sama dengan 0, ini untuk memeriksa angka i jika kelipatan 3, itu program akan mencetak vis. Lalu di sini menggunakan fungsi else. Ini jika angka itu bukan kelipatan dari 3 maupun 5, maka programnya itu akan mencetak dari angka itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah soal yang nomor 2, Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, di sini programnya yang pertama membuat variabel n. Di sini untuk meminta input angka yang disimpan di variabel n ini. Nah, ini adalah nilai awal atau batas bawah dari rentangnya. Lalu membuat variabel m ini untuk meminta inputan angka yang disimpan di variabel m-nya sebagai nilai akhir atau batas atas dari rentangnya. Lalu di sini menggunakan fungsi if n lebih dari sama dengan m, print nilai pertama harus lebih kecil dari nilai akhir. Nah, karena di soal disebutkan bahwa n ini harus lebih kecil daripada m, maka di sini itu fungsinya untuk memeriksa apakah nilai n ini lebih besar atau sama dengan M. Nah, jika nilai N ini lebih besar atau sama dengan M, maka akan mencetak nilai pertama harus lebih kecil dari nilai akhir. Lalu di sini menggunakan fungsi else, jumlah sama dengan 0 ini adalah variabel jumlah itu diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung berapa banyak bilangan prima yang uh, ada dalam rentangnya gitu. Lalu di sini for i in range n plus 1, m ini. Nah, jadi ini fungsinya eh, sebagai loop ini untuk memeriksa setiap angka i dalam rentang mulai dari n plus 1 hingga m minus 1. Lalu fungsi if i sama dengan 0 or i sama dengan 1 ini, bilangan 0 dan 1 ini kan bukan bilangan prima. Nah, jadi program itu akan melewati angka 0 dan 1 dengan menggunakan continue. Jadi, continue ini di sini gunanya untuk melanjutkan programnya. Lalu selanjutnya menggunakan else, fungsi else. Ini for j in range 2, integer i dibagi 2 plus 1 ini untuk mengoptimalkan pemeriksaan faktor. Jadi tidak perlu memeriksa faktor lebih besar dari setengah angka i karena membagi terbesar itu selain i pasti lebih kecil atau sama dengan dari angka tersebut. Lalu di sini fungsi if i modulus j sama dengan 0 ini untuk memeriksa apakah i ini dapat dibagi habis oleh J. Jika I bisa dibagi oleh J, maka ini bukan bilangan prima. Nah, jadi nanti akan langsung di break oleh programnya. Lalu fungsi else di sini jumlah plus sama dengan 1. Nah, jika loop tidak menemukan pembagi selain 1 dan I itu sendiri, artinya angka I adalah bilangan prima. Maka program akan menambah 1 ke variabel jumlahnya itu tadi.
Lalu masuk ke soal yang ketiga, Detektif Budiono Siregar. Di sini yang pertama itu membuat variabel kata ini untuk menginputkan atau meminta input dari kata dari pengguna. Lalu membuat variabel huruf unik ini dan ada list kosong. Nah, jadi list kosong itu akan menyimpan huruf-huruf unik yang ada di dalam kata ini. Lalu membuat variabel jumlah huruf. Nah, ini list kosong yang akan menyimpan jumlah kemunculan untuk masing-masing huruf yang ada di dalam huruf uniknya ini. Lalu di sini total sama dengan nol ini adalah variabel sementara yang digunakan untuk menyimpan jumlah kemunculan huruf tertentu dalam string kata. Lalu lanjut di sini for i in kata ini untuk melakukan perulangan untuk setiap karakter i dalam string kata yang meriksa setiap huruf dalam kata satu per satu gitu. Lalu di sini fungsi total sama dengan kata .conf i ini untuk memeriksa berapa kali huruf i itu muncul dalam seluruh string. Nah, fungsi ini akan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan jumlah kemunculan karakter ini dengan string katanya. Lalu di sini fungsi if i ini untuk memeriksa apakah karakter ini adalah spasi. Nah, jika karakter tersebut adalah spasi, maka langkah berikutnya akan dilewati dengan menggunakan continuous secara implisit. Tujuan pengecekan ini adalah untuk mengabaikan spasi dalam perhitungan huruf yang unik itu sendiri. Lalu for i not in huruf unik ini untuk memeriksa apakah huruf ini sudah ada di dalam list huruf unik. Lalu huruf unik append ini fungsinya untuk program menambahkan huruf i ke dalam list huruf unik, menandakan bahwa huruf tersebut sudah terhitung sebagai huruf unik. Lalu jumlah huruf append ini programnya itu akan menambahkan jumlah kemunculan huruf i ke dalam list jumlah huruf. Nah, list ini akan menyimpan frekuensi atau jumlah kemunculan dari setiap huruf unik yang ditemukan. Nah, lalu di sini for i in range len huruf unik print f huruf unik i jumlah jumlah huruf ini fungsinya program itu akan melakukan perulangan untuk setiap elemen dalam list huruf unik. Nah, jadi panjang perulangan ini akan sesuai dengan jumlah huruf unik yang ditemukan. Lalu pada setiap kata yang diinputkan, program mencetak huruf dari huruf unik dan jumlah kemunculan yang ada pada indeks yang sama di list jumlah huruf. Nah, fungsi fstring digunakan untuk menampilkan hasil eh, dalam format yang mudah dibaca gitu. Lalu selanjutnya masuk ke soal yang keempat yaitu Sabta keyboard rusa. Nah, ini yang pertama itu membuat variabel kalimat input. Nah, di sini untuk meminta inputan dari kalimatnya. Lalu di sini membuat list kata eh, kalimat input dot split. Nah, ini itu dot split ini gunanya untuk memisahkan input menjadi list katanya. Lalu di sini membuat kata rusak dan karena di soalnya diminta kata yang huruf yang rusak itu dan d, maka di sini variabel rusak eh, kata rusak ini berfungsi untuk menyimpan daftar huruf yang rusak itu tadi. Lalu buat variabel jumlah kata rusak sama dengan nol. Nah, jadi variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah kata yang ditemukan mengandung huruf rusak. Lalu selanjutnya for kata in list kata. Nah, di sini fungsinya untuk memeriksa setiap kata satu per satu dalam list katanya. Nah, selanjutnya adalah for j in kata rusak. Ini berfungsi untuk setiap kata, program akan memeriksa setiap huruf yang ada di dalam list kata rusak ini. Lalu selanjutnya fungsi if j in kata ini untuk mengecek, melihat apakah huruf j itu ada dalam
variabel katanya. Lalu variabel jumlah kata rusak plus sama dengan satu ini untuk menambahkan jumlah kata rusak. Dan di sini break itu untuk berhenti memeriksa huruf lain setelah jika menemukan satu huruf yang rusak itu tadi. Selanjutnya soal yang nomor 5 yaitu Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SD dari SDN King Indo 25. Yang pertama ini membuat variabel kumpulan input. Nah, ini untuk meminta input berupa string yang berisi angka-angka yang dipisahkan oleh koma. Nah, jadi lalu yang kedua ini membuat variabel target. Nah, ini untuk meminta input kedua yang merupakan angka target yang akan dicapai dengan menjumlahkan dua angka dari kumpulan angka yang dimasukkan itu tadi. Nah, di sini membuat variabel list angka dan juga list kosong di sini. Nah, di sini for i in kumpulan split. Nah, ini berfungsi untuk program melakukan perulangan untuk setiap data dalam list yang dipisahkan. Jadi di sini itu fungsi splitnya itu digunakan untuk memisahkan eh, string kumpulan berdasarkan koma dan mengubah itu menjadi sebuah list yang berisi angka-angka string. Lalu di sini hasil sama dengan integer target ini adalah di sini program mengubah input target yang berada yang berupa string menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel hasil. Lalu selanjutnya adalah membuat variabel pasangan. Nah, di sini fungsinya untuk sebuah list kosong, pasangan disiapkan untuk menyimpan pasangan angka yang memenuhi syarat atau yang jumlahnya itu sama dengan hasil. Nah, di sini for i in range lain list angka, for j in range. Lalu yang program di sini itu fungsinya untuk memeriksa apakah jumlah dari angka yang ada pada indeks i dan indeks j itu sama dengan nilai di variabel hasilnya. Lalu pasangan dot append ini fungsinya jika jumlah pasangan angka tersebut sama dengan hasil, maka pasangan angka tersebut dimasukkan ke dalam list pasangan dalam bentuk list kecil. Nah, itu untuk soal yang kelima. Lalu lanjut untuk soal yang keenam ini. eh Soal bebek galau. Nah, di sini pertama itu kita menginisialisasi variabelnya dulu. Nah, jadi untuk yang tangan kiri ini adalah ya berisi huruf-huruf yang ada di sisi kiri keyboard. Lalu yang kedua itu adalah membuat variabel kanan. Nah, jadi string ini berisi huruf-huruf yang ada di sisi kanan keyboard. Lalu di sini membuat variabel input kata. Ini untuk meminta inputannya. Lalu for i in range itu jadi di sini itu fungsinya untuk program memulai perulangan dari indeks satu hingga panjang kata len di dalam kurung kata ini. Lalu eh, di sini print false ini jika dua huruf berturut-turut ditemukan di sisi yang sama, baik kiri ataupun kanan, maka programnya itu akan otomatis mencetak false dan programnya itu akan berhenti dengan break ini. Lalu masuk ke soal yang ketujuh, file rusak. Nah, di sini itu yang pertama membuat variabel gabungan pesan. Nah, di sini untuk meminta inputannya itu berupa string. Nah, pesan satu sama dengan pesan dua ini, eh, di sini itu fungsinya dua variabel string yang akan menyimpan dua pesan terpisah yang akan menyimpan yang akan diambil dari gabungan dari variabel gabungan dua pesan ini. Lalu yang pesan pertama itu akan berisi karakter-karakter pada posisi indeks genap atau mulai dari 0. Nah, sementara pesan yang kedua itu akan berisi karakter-karakter pada posisi indeks ganjil. Lalu untuk pesan satu akhir sama dengan pesan dua akhir ini adalah dua variabel yang akan digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari kedua pesan setelah karakter-karakternya itu dikurangi dari nilai ASCII-nya sebanyak 5. Lalu di sini for i in range
len gabungan pesan ini, program itu akan melakukan perulangan untuk setiap indeks i dengan variabel gabungan pesannya. Lalu fungsi len gabungan pesan akan memberikan panjang string jika jadi perulangan akan berlangsung sebanyak jumlah karakter dalam string dari eh, variabel gabungan pesannya ini. Lalu di sini if modulus 2 sama dengan 0, ini tuh program memeriksa apakah indeks i adalah genap dimulai dari 0. Jika iya, maka karakter pada posisi tersebut akan dimasukkan ke dalam pesan underscore satu. Variabel itu akan ini akan membentuk pesan pertama yang berisi semua karakter pada posisi genap. Lalu fungsi else pesan variabel pesan 2 plus sama dengan gabungan pesan ini eh, itu karakter pada pos tersebut akan dimasukkan ke dalam pesan underscore 2. Nah, ini akan bentuk pesan kedua yang berisi semua karakter pada posisi ganjil. Lalu di sini for i in variabel pesan satu ini, nah ini tuh untuk mengembalikan setiap karakter di pesan satu dan pesan 2 ke nilai ASCII aslinya. Lalu untuk yang for i in pesan satu ini, program itu memeriksa setiap karakter dalam variabel pesan satunya. Lalu untuk fungsi yang di sini, itu fungsinya program itu akan mengubah karakter i menjadi nilai ASCII-nya menggunakan fungsi ORDI ini. Kemudian nilai ASCII-nya tersebut dikurangi dengan 5 untuk menggeser karakter ke belakang dalam tabel ASCII-nya. Dan fungsi char di sini itu jadi setelah mengurangi nilai ASCII-nya itu program mengonversi nilai ASCII-nya itu yang telah dikurangi menjadi karakter kembali dengan fungsi CHR dalam kurung ASCII ini. Lalu fungsi pesan satu akhir plus sama dengan char ini gunanya itu jadi karakter yang telah dikurangi nilai ASCII-nya itu akan ditambahkan ke variabel pesan satu akhir ini. Nah, jadi untuk yang for i in pesan 2 ini juga sama seperti yang kedua tadi. Untuk mengurangi, nah ini fungsinya untuk mengurangi kode SCII-nya, karakternya sebanyak 5. Nah, setelah semua karakter dalam pesan variabel pesan satu dan pesan 2 itu diproses, maka programnya itu akan mencetak kedua pesan yang telah diproses gitu. Pesan satu akhir itu, variabel pesan satu akhir itu akan menampilkan pesan pertama setelah setiap karakter dikurangi nilai ASCII-nya sebanyak 5, lalu pesan dua akhir itu akan menampilkan pesan kedua setelah setiap karakter dikurangi nilai ASCII-nya sebanyak 5. Lalu sekarang kita coba untuk run dari program-programnya ini. Nah, untuk soal yang pertama kan tadi eh, soal yang Fisbus ini kita di soalnya ingin input 6, maka coba kita. Nah, di sini untuk bilangan kelipatan 3 akan print vis, kelipatan 5 akan print bus, untuk kelipatan 3 akan print vis lagi. Nah, lalu soal yang kedua, ini di soalnya diminta 3, lalu 15. Nah, di sini akan bilangan primai dari rentang 3 sampai 15 ini akan 4. Lalu untuk yang soal yang ketiga, ini diminta untuk menginput kata kata. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Lalu untuk soal yang keempat, nah itu di soalnya diminta untuk menginput hello world. Nah, di sini
karena huruf yang rusak itu E ada dan D, nah di sini kan ada E1 dan juga D1, jadi total huruf yang rusak itu ada dua. Lalu soal yang kelima. Nah, di sini diminta untuk menginput angka 1, 5, 2, 7, 6, 9. Nah, kita ingin angka 5. Nah, jadi di sini angka 5 itu adalah bisa penjumlahan dari 1 tambah 4 ataupun 2 yang ditambahkan 3. Lalu untuk soal yang keenam, baby galau, eh, di soalnya diminta sampel inputnya itu adalah hello. Nah, jadi karena ada hurufnya di sini, eh, ada yang dalam sisi yang sama, itu maka akan print false. Lalu untuk soal yang terakhir yang ketujuh, di soal itu diminta untuk menginput eh, YR and Z U I J F modulus X modulus F F O Q F. Nah, ini jadi akan muncul output tipe soal mudah saja. Nah, sekian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.